warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adiaksa viewers dimanapun berada, kita bertemu lagi kali ini dalam episode berikutnya di podcast Adiaksa. Dalam kesempatan yang istimewa ini, kita akan membahas seputar program pemulihan ekonomi nasional, yang mana siang ini kita kedatangan tamu-tamu spesial, orang-orang muda yang mempunyai concern dan semangat luar biasa. Terima kasih. Sulsel. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada Insinyur Arianto Burhan Makkah. Siap. Beliau Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional untuk wilayah Sulawesi Selatan. Ya. Wah, kebetulan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel. Alhamdulillah, siap. Satu lagi nih jabatannya, Ketua DPD Garda Nusantara Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Saya nggak tahu, barangkali masih ada lagi jabatan lain, nanti biar beliau sendiri yang terangkan. Saya catat semua, kayaknya panjang. Kemudian beliau juga membawa rekannya, beliau Rian Rahmat Arsyad SMH. Di Japnas, Bung Rian ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum bidang perbankan. Siap. Juga duduk di kepengurusan DPD Garda Nusantara Sulsel sebagai Wakil Ketua. Siap. Mantap. Pemuda-pemuda semangat yang optimis untuk masa depan kita semua ya. Iya, amin. Harus. Jadi bincang-bincang santai kita ini temanya seputar peran serta Jaringan Pengusaha Nasional Sulsel dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Iya. Nah, mungkin saya awali dengan Pak Ketum nih, mungkin bisa memberikan selayang pandang baik itu profil Bung Ketua maupun profil organisasi, baik Japnasnya, Kadinnya, Garda Nusantaranya, bisa dijelaskan. Ya. Silakan. Baik, saya izin buka masker, Pak. Siap. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kami sudah diundang di tempat yang luar biasa ini. Ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa untuk Kajati Sulawesi Selatan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi support bagi teman-teman yang lain, khususnya kami pengusaha dalam rangka menjalankan usaha yang tentunya lebih baik dan lebih kredibel. Kalau mengenai Japnas, Jaringan Pengusaha Nasional, Japnas ini terbentuk di tahun 2015. Kebetulan ketua umum kami ini adalah Bapak Budi Bayu. Bapak Bayu Priawan. Bapak Bayu Priawan, kebetulan juga beliau adalah CEO dari Bluebird Group. Jadi anak muda yang punya konsen juga untuk mengembangkan pengusaha-pengusaha pemula, pengusaha-pengusaha muda yang ada di Indonesia. Kalau mengenai Garda Nusantara juga kami sudah 7 tahun sebenarnya di Sulawesi Selatan ini. Kami juga konsen pada keormasan. Cuma mungkin pada topik hari ini kami lebih fokus bagaimana membahas peran Jaringan Pengusaha Nasional Sulawesi Selatan yang ada di Sulawesi Selatan tentunya. Perlu kami sampaikan bahwa di Jaringan Pengusaha Nasional Japnas ini bahasa kami seperti begini, Pak. 85% kami berbicara mengenai bisnis, 15% kami berbicara mengenai organisasi. Ya, bisnis tentu kita tidak berbicara tentu ini pikirannya uang melulu, tidak begitu. Artinya kami berpikir bisnis. Di Sulawesi Selatan ini ada kurang lebih 900.000 usaha kecil, usaha mikro kecil menengah yang perlu support, yang tentunya tidak hanya pemerintah saja yang kita mengharapkan pemerintah untuk membangkitkan mereka, membesarkan mereka, tapi peran serta organisasi-organisasi usaha seperti kami inilah yang dibutuhkan. Makanya kami berpikir bagaimana caranya kita membesarkan para pelaku UMKM ini dengan cara-cara yang tentu lewat jalur-jalur organisasi.
Nah, kami pahami bahwa jalur organisasi ini adalah salah satu tanda kutip jalan tol untuk membantu kemudian memudahkan para pelaku UMKM maupun pengusaha-pengusaha pemula untuk menjalankan aktivitasnya kemudian membesarkan usahanya. Karena ya lewat jalur organisasi tentu contoh misalnya nih dengan kami ada di tempat ini, kami bisa bertemu dengan Pak Pri, itu adalah sebuah keistimewaan lah bagi kami. Tentu besok-besok misalnya siapa tahu ada dari salah satu anggota kami atau mungkin pengusaha yang mungkin mengalami ada problem hukum, tentu kami bisa berkonsultasi, Pak ini gimana sih Pak? Kalau jangan sampai mungkin ada oknum-oknum yang justru menyusahkan anggota kami, ya tentu kami akan berkonsultasi dengan Bapak ini Pak. Kalau memang mereka salah ya silahkan bisa salah, kalau tidak tentu tetap dibantu seperti itu. Kira-kira begitu Pak Pri, gambaran sederhananya. Oke. Ya. Bang Rian, silakan dilanjutkan memberikan selayang pandang lagi tentang kiprah Japnas ini. Baik, sebelumnya saya izin dulu buka ini masker. Ya. Terima kasih Pak Pri atas kesempatannya untuk kami mewakili teman-teman dari Japnas Sulawesi Selatan. Kebetulan di Japnas Sulawesi Selatan ini kami tidak ada unsur-unsur kayak sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Karena kami memang ini seperti apa yang disampaikan ketua umum kami ini konsen di bisnis sendiri. Kami juga ada 8 wakil ketua umum dan 110-an anggota. Dari 110 anggota ini kita cuman ada ketua bidang, jadi tidak ada anggota-anggota di bawahnya. Kebetulan saya dipercaya oleh ketua umum untuk membawahi wakil ketua umum bidang perbankan dan kebendaharaan. Jadi di dalam bidang kami ini ada beberapa unsur-unsur bidang, termasuk salah satunya di sini yang kami selalu tekankan ini di bidang crowdfunding. Di crowdfunding ini seperti gimana sih teman-teman ini bisa kolab satu sama lain, misalnya ada teman-teman memiliki bisnis satu yang tidak bisa menjalankan, tapi teman-teman yang lain memiliki fasilitas dana dan lain sebagainya, kita kolaborasikan Pak, seperti itu. Kita di Japnas seperti itu, jadi kita memang sangat-sangat konsen untuk membangun teman-teman yang apalagi di bidang UMKM dan lain sebagainya. Termasuk di bidang perbankan teman-teman banyak biasa tidak diperhatikan di perbankan. Nah, di Japnas inilah kita merangkul teman-teman itu. Tapi kita banyak konsensi sebenarnya di teman-teman yang terhimpun dulu Pak di Japnas ini, seperti itu. Terus untuk bidang terakhir itu Pak, ada kita wakil ketua umum teritorial Pak. Jadi bina teritorial. Jadi bina teritorial ini menghimpun beberapa teman-teman. Jadi kita mengklaster teman-teman. Jadi klaster A, klaster B, klaster C. Jadi teman-teman ini misalkan dia perhimpun pertanian, peternakan, perkebunan. Jadi kita memang konsen di situ Pak. Seperti itu di Japnas ini. Mungkin seperti itu Pak sementara. Saya lihat berarti memang eksistensi Japnas ini sangat relevan sekali ya dengan kondisi kita. Ya. Kita tahu semua pandemi COVID-19 ini betul-betul memberikan dampak yang buruk ya, terhadap perekonomian, baik perekonomian nasional maupun regional kita di Sulsel. Ya, kita tahu pertumbuhan ekonomi nasional bahkan terjun bebas. Ya, minus di Sulsel juga seperti itu, sehingga pemerintah juga membuat program ya, untuk pemulihan ekonomi nasional yang di breakdown ke seluruh daerah, termasuk di Pemprov Sulsel. Nah, Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah memang proaktif untuk mensukseskan, karena ada 7 program kerja prioritas Kejaksaan RI yang kemarin di-launching oleh Pak Jaksa Agung. Salah satu yang mendapat stressing adalah mensukseskan, mengawal, mendamping
mendampingi ya pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Ya. Nah, itu disulsel oleh Kejaksaan Tinggi, ya, Pak Kajati menginisiasi sebuah program. Kita menggandeng LPDP, kemudian dunia perbankan, ya, Himbara dan juga Bank Sulsel, untuk memberikan dana bergulir permodalan untuk menggeliatkan luar biasa dunia sekali, usaha. Pak. Luar biasa Ya. sekali itu. Nah, lebih jauh lagi malah kita, ya, Pak Kajati menginstruksikan 23 kejaksaan negeri itu untuk membuat minimal 1 kecamatan binaan. Iya. Nah, di situ harus ada koperasinya, BUMDes, UMKM terutama, yang kita bina untuk bisa nanti kita sinergikan dengan LPDP dan dunia perbankan untuk membuat permodalan sehingga menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Untuk apa ya? Menyelamatkan perekonomian Sulawesi Selatan. Nah, disinilah peran serta eksistensi Japnas untuk bisa bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah, dengan perbankan, dengan kejaksaan, mana kita melalui TUSI kejaksaan itu memberikan pengawalan, pengamanan, ya, program PEN dan juga dana desa. Kemudian TUSI di bidang perdata dan tata usaha negara juga melakukan pendampingan, ya, untuk sosialisasi resiko-resiko hukum pidana maupun hukum administrasi. Nah, di sini saya lihat tadi saya dengar penjelasan dari Pak Ketum bahwa banyak latar belakang teman-teman pengusaha yang tergabung, baik dari perkebunan, pertanian, ya kan, peternakan, konstruksi, jasa, ya kan. Nah, ini sangat perlu nanti kita ke depan, ya, berjalan beriringan dengan rekan-rekan Japnas, menggeliatkan roda perekonomian. Nah, tentu dalam pelaksanaan nanti rekan-rekan Japnas ini tentu, ya pasti bisa saya bilang pasti akan menemui beberapa kendala, atau mungkin yang selama menggeluti dunia usaha barangkali ada kendala-kendala ya. Mungkin bisa di-sharing di sini, kita bisa cerita, ya, curhat. Baik. Siapa tahu kesempatan saya curhat saja, kesempatan. Oke. Atau ada terlintas solusi-solusi gitu. Baik. Silakan. Izin Pak Pri. Berbicara mungkin mengenai pertumbuhan ekonomi, kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kemarin kita mau target sampai 2 digit sekarang ambruk. Sulawesi Selatan yang sempat tembus di angka pertumbuhan ekonomi 7,2 sekarang menjadi minus 5,4 kalau nggak salah. Nah, ini luar biasa, Pak. Makanya saya sampaikan ke teman-teman bahwa kalau pemerintah kita harapkan sekarang, mohon maaf nih Pak, kalau pemerintah kita harapkan sekarang, maka pertumbuhan ekonomi pasti bisa jadi 3 tahun, 5 tahun baru bisa kembali normal. Nah, sementara kalau pengusaha diam-diam aja Pak, saya yakin pertumbuhan ini pasti akan sangat melambat Pak. 5 tahun mungkin baru bisa kembali di angka mungkin 3% atau 5% dengan kondisi pandemi yang kemarin ini. Nah, berbicara mengenai geliat pengusaha Pak, jujur saja nih kami pengusaha kadang berhadapan tentu dengan problem-problem terutama mungkin kalau berbicara mengenai perbankan nih. Banyak dari teman-teman kami waktu kemarin menjalankan usaha, tiba-tiba karena faktor pandemi, kolaps dan sebagainya, ya kami mencoba untuk melakukan lobby-lobby. Cuma ya oke lah kalau mungkin pihak bank mengatakan bahwa aturannya seperti ini, tapi bank juga tidak memikirkan bahwa Bapak ini tidak berpikir bahwa ada kondisi pandemi yang luar biasa sekarang yang menghantam. Pemerintah sekarang yang kemarin teman kami ini udah menang proyek nih. Pak, tiba-tiba dibatalkan. Ya tentu kan jadi pusing mereka loh. Gimana ini? Mungkin kemarin udah pada saat prepare persiapan kan tentu membutuhkan dana Pak. Tidak mungkin tidak, pasti butuh dana Pak. Nah, setelah mereka keluar dana ini untuk memprepare ini ya pembuatan penawaran dan sebagainya itu butuh ini Pak. Apalagi pas diumumkan udah menang, dia pasti udah siap-siap di lapangan nih. Udah siapin semua
bahannya, semennya semua udah siap Pak, tiba-tiba ini dibatalkan, ditunda dulu. Kapan Pak ditundanya? Tidak jelas Pak ditundanya. Nah, sekarang meminta tolong kepada bank misalnya nih. Ya Bang, gimana Pak? Mohon untuk dilakukan restrukturisasi misalnya, atau misalnya untuk penangguhan kredit misalnya selama setahun. Nah, terkadang Pak gini yang terjadi. Pihak bank kadang melihat, oh ini kan kemarin pandemi bulan 3 Pak. Tapi Bapak ini mulai misalnya pinjam bulan 2. Nah ini kan jadi problem Pak. Pak jadi kita bilang beginilah. Seandainya Pak tidak pandemi, kita bayar nih masalahnya. Ini kan udah pandemi. Mana kita tahu Pak bulan 3 ini pandemi. Gitu Pak. Ini mau maaf Pak, ini bincang karena diminta curhat, saya curhat aja Pak. Ini saya mewakili teman-teman saya Pak. Siap. Nah, gitu. Mau maaf Pak deh. Mungkin ada tambahan dari Pak Rian mungkin, ya. Baik, terima kasih Pak Pri. Saya tadi menangkapi apa yang disampaikan Pak Pri tadi masalah program-program dari kejaksaan. Bisa membina beberapa kecamatan, perkecamatan. Itu akan kami tangkap Pak, selaku kami dari jaringan pengusaha nasional. Karena memang kita ada program, memang apalagi ketua umum ada di pertanian. Kemarin kita ini memang lagi susun. Mungkin kita akan kolaps lagi nanti dengan kejaksaan nanti untuk gimana sih nanti ini kita punya program-program ini bisa aman, baik di dunia perbankannya, baik di dunia perizinannya Pak. Karena begini Pak, perizinan itu juga yang sangat-sangat kita selaku pengusaha ini agak-agak gimana gitu ya Pak ya. Karena kita ini bayangkan Pak, pernah ada satu waktu kami dari teman-teman ini ada crowdfunding bisnis Pak. Kita bikin sebuah RPH lah Pak. Habis kita sudah investasi, kita dijanji di satu daerah lah Pak ya, di Sulawesi Selatan. Habis kita sudah bikin semua lengkap, apa semua dijanji sama pemerintah. Bayangkan Pak, tidak ada jaminan suatu kepastian bisnis Pak. Itu kita selaku pengusaha di situ Pak, biasa kekurangannya kita Pak. Bayangkan kalau kita sudah investasi, tiba-tiba perizinannya batal Pak. Gimana? Nah itulah yang sudah terjadi Pak sebenarnya. Curhat lagi nih. Penting kita curhat. Pak izin Pak, saya tambahkan mungkin sebelum saya lupa. Ya tadi mungkin terkait program kecamatan itu, alhamdulillah karena kami melihat bahwa sektor pertanian kemarin ini cukup bertahan dengan pandemi. Makanya kita fokus sekarang di pertanian. Malah kemarin kami udah turun lapangan, rencana mau bisnis porang. Nah untuk periode ke depan tahun ini insya Allah kita ada program minimal 50.000 hektar penanaman jagung Pak. Nah ini tentu tadi dengan program kejaksaan itu yang setiap pembina kecamatan ini, kami sangat senang kalau bisa dikerjasamakan dengan kami Pak, dengan Japnas, dengan teman-teman pengusaha kami supaya gini Pak, ini modelnya nanti kami ini kami main dari hulu ke hilir. Jadi kami siapkan ke petani ini mulai dari saprodi dan sebagainya, pembeliannya kami pun yang siapkan. Jadi petani tidak pusing lagi. Mereka pokoknya sisa bertani aja deh. Nah, gitu. Nah, kami dari kami ini yang biasa terjadi di lapangan kan kadang biasa ada oknum-oknum yang menganggap bahwa menakut-nakuti petani bahwa ya jangan nanti seperti ini. Nah, kalau dengan adanya pengawasan kejaksaan tentu kami pun tidak akan berani, Pak. Kami pun tidak akan berani untuk berbuat macam-macam kalau itu mengenai aspek legal hukum, Pak. Gitu. Cocok sekali karena saya baca di satu artikel ya, di mana Pak Gubernur juga ada statementnya, justru sektor pertanian itulah penyelamat perekonomian sosial. Gitu. Jadi tepat sekali strategi Japnas kalau ini mau menggarap secara serius sektor pertanian. Apalagi dengan komoditas unggulan ya, jagung. Saya rasa sangat bisa sekali kita kolaborasikan ya dengan program Kejari Sosial untuk melakukan pengawasan, pengamanan dan pendampingan. Artinya, ayo bersama-sama. Setelah ini ke depan kita follow up dengan action-action konkret. Mumpung juga pimpinan kami di sini mempunyai concern yang memang stressing ke situ. Baik. Gitu. Nanti ya jangan segan-segan, pokok
Tidak Pak, saya nanti akan langsung Pak. Demi pengusaha sukses semua ini Pak, saya akan ya tentu dengan cara-cara yang terbaik Pak, saya akan menyampaikan bahwa ini problem-problem kami di lapangan Pak. Ya. Nah, tadi problem mungkin baru di sektor perbankan. Mungkin ada problem lain, kendala lain yang bisa di-sharing di sini? Iya. Mungkin tadi yang disampaikan oleh ya varian perizinan, terus kepastian usaha nih Pak. Contoh nih, kita udah investasi nih Pak. KRPH yang disampaikan kita udah investasi, pemerintah tanda kutip dalam hal ini bupati, ya udah jalan aja dulu, gampang itu. Gampang, nanti kalau udah jadi baru kita siapkan suratnya. Setelah semua jadi Pak, nggak ada actionnya. Nah ini kita hanya butuh mungkin ya pendampingan secara hukum lah. Kira-kira gimana sih kalau seperti itu Pak? Kita kan ini pengusaha Pak, tidak bisa lambat Pak. Tiba-tiba begitu ada, di sini ada potensi bisnis nih, tentu kita cepat Pak. Karena kalau kita nggak cepat, yang lain yang ngambil Pak. Gitu. Nah, di Kejati Sulsel juga di Kejati lain, karena ini memang ini adalah rekomendasi dari Rakernas Kejaksaan RI 2019 agar dibuat Satgas Pengamanan Investasi di setiap Kejati. Nah, Kejati Sulsel sudah ada Satgas PAM Investasi. Di situ silakan apabila ada dari rekan-rekan dunia usaha mengalami kendala, hambatan dalam melakukan investasi, silahkan berhubungan, silahkan koordinasi, ajukan permasalahannya, nanti tentu dikaji, ditelaah di mapping dulu seperti apa. Nah, apakah memang dilihat di mana sih simpul-simpul permasalahannya, ya kan? Nanti duduk bersama, dibicarakan, setelah di mapping, baru nanti mungkin rekan-rekan di Satgas Investasi bisa memberikan mungkin saran-saran tindak. Nah, mungkin juga akan didampingi juga mungkin untuk solusinya. Artinya kita sudah ada salurannya, pintunya sudah ada. Nah, monggo nanti teman-teman Jaknas yang ada permasalahan investasi itu silakan dimanfaatkan. Satgas investasi Pak, Satgas investasi. PAM investasi. Baik. Ada kebetulan juga di bidang intelijen di KSIB. Jadi kalau modelnya Pak, misalnya kalau ada problem seperti itu, kami bersurat secara resmi atau datang secara langsung, gimana ya? Datang secara langsung dengan membawa surat. Iya. Langsung kami berkonsultasi Pak, ini ada seperti ini. Oke. Menarik Pak, siap. Makasih banyak. Dapat lagi informasi kita. Kalau bahasa Makassarnya Pak, kita tidak dipatol-patol lagi nanti. Kita juga tidak berani macam-macam Pak. Kita tidak berani macam-macam, semua sudah sesuai dengan koridor hukum. Gitu. Nah, itulah karena sebagai wujud nyata kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah ya, untuk menyukseskan program-program PEN. Mungkin Bang Rian. Ya, jadi begini. Mungkin saya ada sedikit ini lagi, karena pemerintah ini sangat-sangat lebih fokus di PEN, pemulihan ekonomi nasional. Saya merasa selaku pengusaha, sepertinya kita ini kalau mau ekonomi kita, nasional kita bangkit, sebaiknya ini dunia usaha baik dari kecil sampai menengah itu harus memang kita lebih giatkan Pak. Kenapa? Semakin banyaknya kegiatan usaha, maka semakin banyak juga tenaga kerja. Maka dunia perputaran uang akan semakin besar Pak, mungkin. Nah itulah target-target kita ini di Japnas Pak. Bagaimana caranya kita ini menggelontorkan tenaga-tenaga kita, upaya-upaya kita, gimana usaha-usaha teman-teman yang kecil, menengah maupun yang atas itu bisa lebih eksis lagi Pak. Tadi saya cuma bilang kepastian investasi itu dengan perizinan itu Pak. Nah teman-teman banyak sih sebenarnya, cuman jaminan kepastian investasi Pak yang biasa kita ini. Saya sangat merasakan itu Pak, saya curhat selalu Pak. Itulah di level kebijakan di pusat sudah dibuat sedemikian bagus. Memang kadangkala implementasi di bawah ini yang harus genjot, harus digedor-gedor.
Artinya butuh 2 sampai 3 kekuatan untuk menggedor itu menjadi baik, Pak. Berbicara tadi Pak, mohon maaf saya sambung mengenai pemulihan ekonomi nasional. Tadi sempat disinggung bagaimana Kejati kerjasama dengan LPDB dan Himbara dan semua. Kami harus sampaikan bahwa kebanyakan dari kami ini adalah pengusaha menengah ke bawah nih Pak. Nah, support perbankan, jadi kami ambil contoh nih Pak. Kami punya binaan itu anggota, dia usahanya sayur hidroponik. Hidroponik Pak. Ya, dia kalau tiap hari itu panen tidak seberapa Pak, dia bisa dapat sih ya 500 sampai 1 juta satu hari Pak. Panen Pak. Nah, kendala dia sekarang, dia mau nambah nih Pak tempat. Butuh sewa dan sebagainya. Bingung dia Pak. Nah, kami mungkin di internal kita bisa crowdfunding nih Pak ceritanya, tapi tentu kita memprioritaskan siapa-siapa teman-teman yang betul-betul terkena imbas pandemi, itu yang kita bantu dulu nih, itu kita backup dulu, jangan sampai dia tumbang Pak. Karena kalau tumbang, tentu kami sebagai teman organisasi merasa gagal nih kita berteman nih Pak. Nah makanya mungkin dengan penguatan-penguatan seperti ini, kami berharap pasca mungkin pertemuan nanti ini akan ada dialog-dialog kita laksanakan Pak, supaya semua menjadi konkret Pak. Karena di Japnas ini moto kami konkret Pak. Jadi kita harus konkret Pak. Bagaimana misalnya LPDB Pak, bisa enggak dibantuin anggota saya Pak? Apa sih persyaratannya Pak? Ya ini persyaratannya, kamu lengkapi dong supaya kamu bankable dan sebagainya. Nah, artinya mungkin di luar itu mungkin ada diskresi dan sebagainya, supaya seperti yang dibilang tadi Pak Rian. Sekarang kondisi ini Pak, kalau teman-teman Anda dibantu Pak, wah kolaps mereka Pak. Semua. Begitu mereka kolaps Pak, bukan mereka saja yang mati Pak, anaknya mati Pak, semua, istrinya Pak mati Pak, sepupunya mati Pak. Gitu. Nah, kira-kira begitu Pak Pri. Betul sekali Bang Ari, karena dulu waktu krisis 98 bisa dibilang kalangan dunia usaha kecil, menengah, UMKM itu koperasi itu kan menjadi penyangga utama perekonomian. Tapi kalau krisis yang sekarang, pandemi COVID ini, nggak peduli UMKM, koperasi itu kena hajar. Betul Pak. Padahal itu dulu pertahanan terakhir Krismon yang 98. Benar. Nah sekarang pertahanan terakhir pun kena hajar. Kena hajar semua. Kalau sampai tumbang, waduh. Bisa dibayangkan Pak bagaimana Pak. 98 aja gimana kondisinya, bagaimana yang nanti nih Pak. Nah, makanya itu sebenarnya Pak. Ini kita mesti apresiasi nih kejaksaan dengan langkah-langkah misalnya bekerja sama LPDB. Kita nih yang pengusaha harus cepat-cepat nih Pak. Ceritanya nih kami mengajukan diri nih Pak. Cepat dan konkret. Cepat dan konkret Pak. Kami mengajukan diri Pak. Kami siap Pak. Kalau perlu 24 jam begitu ditelepon Pak, kami siap Pak. Gitu. Asal warung kopinya buka terus. Buka terus lah Pak. Buka terus, siap berdialog. Jam buka sudah diperpanjang dari jam 22. Sudah diperpanjang Pak. Di dunia perbankan juga Pak, harus kita lebih kawali. Soalnya jangan sampai dana-dana kurnya, dana-dana LPDP-nya tidak tepat sasaran Pak. Nah itulah yang kami lagi programkan. Apalagi saya di Japnas ini di bidang perbankan, itu yang kami lagi giat itu Pak. Jangan sampai teman-teman yang kita ajukan ini nanti tidak tepat sasaran lagi, wah malu kita Pak. Seperti itu. Jadi gini Pak, mohon maaf saya tambah Pak. Di Japnas ini kita ada istilahnya mahkamah organisasi. Nah jika misalnya antara person to person B2B melaksanakan bisnis maupun misalnya si A dengan perbankan, maka kami melakukan pengawasan Pak. Kami awasi Pak. Jadi sebelum mereka ini kami udah periksa, kemudian bikin pernyataan internal organisasi, sanksi-sanksi dan sebagainya. Jadi ya mungkin 90% dia nggak berani macam-macam Pak. Kalau dengan perbankan misalnya, kamu harus hati-hati nih. Ini karena kamu salah, kita salah semua nih. Ada mahkamah organisasi. Kita buatkan surat pernyataan Pak. Dan itu sudah ada formatnya semua di PO kami Pak. Di Japnas sudah lengkap semua. Gitu Pak. Jadi memang Japnas ini memang harus ditemani kerjasama Pak, terutama perbankan dan LPDB Pak. Itu maksudnya tadi Pak. Itu tadi maksudnya. Betul. Karena LPDB juga kan ada target-target supaya dana PEN ini terserap dan tepat sasaran. Nah itulah keberadaan kejaksaan berperan serta. Saya kira kita di sini sudah sama satu frekuensi kita ini Pak. Satu frekuensi, satu visi. Tinggal ditindaklanjuti secara cepat dan konkret. Amin. Insyaallah. Kita harap
pandemi ini cepat berakhir, Amin, amin. perekonomian kembali pulih, Ya. baik nasional maupun regional sosial. Amin. Amin. Ya Allah. Rekan-rekan Japnas juga kembali bergeliat, Siap. kegiatan ekonominya Amin. Amin. kembali berjaya ya, Ya. untuk kesejahteraan kita semua. Ya. Amin. Insyaallah. Mungkin obrolan singkat kita siang ini Siap. bisa kita akhiri, tapi Iya. tidak selesai di sini. Iya. Nah. Kita lanjut ya. Kesempatan berikutnya, Iya. tempat dan waktu yang lebih. Iya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Terima Oke, kasih. sobat Adiaksa viewers, demikian bincang-bincang santai kita pada hari ini bersama rekan-rekan Japnas. Kita akan bertemu dalam episode podcast Ewako Adiaksa selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.